Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imamul Haq. Kalian boleh panggil dengan nama Imam ya. Jadi kalau kalian bertemu di jalan, kalian sapa dengan nama Pak Imam ya. Jadi jangan sampai ketika kita bertemu di jalan kamu cuek-cuek saja, apalagi sama, "Woi, kemana?" Sapa Bapak, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ya. Baiklah, para siswa sekalian, sama masa ta'aruf siswa madrasah Ghoyatul Jihad. Ini sebetulnya pada ta'aruf ini perkenalan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru ya. Tapi karena sekarang masih dalam keadaan pandemi 19, kita tidak boleh melaksanakan tatap muka. Jadi mau tidak mau kita mengadakannya dengan cara daring atau secara lewat udara ya. Baiklah para siswa sekalian, Bapak di sini sebagai pembina keagamaan, di mana di MTS ini kita mempelajari yang namanya ilmu pendidikan agama Islam. Jadi diharapkan kalian yang bersekolah di sini memiliki akhlak yang baik, memiliki ilmu agama yang baik, ditambah dengan ilmu pengetahuan umum. Jadi kalau dikolaborasi antara pendidikan agama kemudian dengan pendidikan umumnya baik, insya Allah kalian akan menjalani di dunia ini selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena yang namanya akhlak itu tidak bisa ditanamkan secara langsung, secara instan. Itu harus dimulai dari sejak kecil. Kalau di sekolah berarti di lingkungan sekolah, dari mulai RA, kemudian MTS, RA, MI ya, kemudian MTS dan madrasah aliyah. Nah sekarang kalian masuk ke madrasah sanawiyah ini, mudah-mudahan harapan Bapak, harapan semuanya, kalian menjadi siswa-siswi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Karena ada suatu keterangan, wa yajibu 'alal waladi ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanati. Wajib bagi setiap anak itu memiliki akhlak yang baik semenjak kecil. Supaya apa? Liya isa mahbuban fi kibari, supaya kalian dicintai ketika dewasa. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak sebagai pembina keagamaan ya, ada beberapa hal-hal yang perlu kalian ketahui. Jadi Bapak harap sekali mengenai pendidikan agama ini jangan dipandang sebelah mata, karena kebanyakan orang-orang atau siswa-siswa, orang tua yang menyekolahkan anaknya ke MTS itu rata-rata dipandang sebelah mata. Padahal yang namanya agama
ini dibawa sampai mati. Baiklah, di MTS ini jadi ada beberapa ekstrakurikuler ya. Yang pertama perlu diketahui yaitu pembacaan kitab kuning ya. Jadi kalian belajar membaca kitab kuning. Mungkin di sini di madrasah yang tercinta ini kalian akan mempelajari yang pertama itu kitab Safinah ya. Safinah Najah. Mungkin yang kalangan pesantren sering mendengar kitab ini pasti yang namanya kiai, walaupun kiai geledegan sekalipun itu mengaji yang namanya kitab Safinah. Kemudian yang kedua kitab Jurumiyah. Jurumiyah itu alat ya, ilmu alat. Jadi untuk membaca harokat apakah patah, kemudian apakah kasroh, doma, dan lain sebagainya itu diatur di kitab Jurumiyah tentang alat. Terus yang ketiga tentang tauhid yaitu kitab Tijan. Jadi Safinah, Jurumiyah, Tijan untuk dasar. Mudah-mudahan dengan adanya kalian belajar kitab kuning ini, kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu agama di kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah pembacaan kitab kuning, tadi yang pertama berarti pembacaan kitab kuning ya. Kemudian ekskul yang kedua itu ada qori. Qori ini untuk seni pembacaan ayat Al-Qur'an. Jadi ini ada gurunya khusus. Di sini kebetulan di MTS ada Pak Haji datang ya. Mungkin kalian yang khususnya di daerah Telaga Sari atau di Rawamangun itu Pak Haji datang sudah go internasional lah. Jadi di kalangan pesantren Pak Haji datang untuk mengajar qori itu sangat hebat, suaranya bagus. Nanti kalian akan dibimbing oleh Haji Tatang insyaallah. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya ekskul hadro atau marawis. Ini ada gurunya khusus. Insyaallah kita rencanakan buat marawis atau hadro itu ada gurunya khusus. Kalian bisa belajar agar hidup ini indah. Karena hidup itu tidak indah tanpa seni ya. Dia harus kolaborasi antara pengetahuan agama, kemudian pengetahuan umum, kemudian seni juga ada. Nah, mudah-mudahan harapan kami kalian yang akan bersekolah menjadi siswa-siswi MTS Wetujan ini menjadi siswa-siswi yang soleh-solehah, berbakat dalam ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan agama dan ilmu. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayati Dewi. Di sini saya sebagai pembina PMR MTS Goyatul Jihad. Mau tahu PMR itu apa? Apa itu PMR? PMR kepanjangan dari Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja merupakan wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI. PMR juga mengajarkan tentang kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, jiwa korsa, dan semangat pantang menyerah. Ada pula 7 prinsip kepalang merahan
dan bulan sabit internasional. Yang pertama, kemanusiaan. Yang kedua, kesamaan. Yang ketiga, kenetralan. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, kesukarelaan. Yang keenam, kesatuan. Dan yang ketujuh, kesemestaan. Berikut contoh penerapan 7 prinsip PMR di masyarakat. Nah, ini contoh penerapan 7 prinsip gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Tribakti PMR. Tribakti PMR berisikan tentang 1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat. 2. Berkarya dan berbakti di masyarakat. Dan yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Kemudian ada juga logo dan sebutan PMR di setiap tingkatan, yaitu PMR Mula, PMR Madya, dan PMR Wira. Untuk tingkatan MTS atau SMP, yaitu PMR Madya. Selain itu, ada juga materi kepalang merahan. Yang pertama, gerakan kepalang merahan. Dan yang kedua, kepemimpinan. 3. PP atau pertolongan pertama. 4. Sankes atau sanitasi dan kesehatan. 5. Kesehatan remaja. 6. Kesiapsiagaan bencana. Dan yang ketujuh, donor darah. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika adik-adik ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin lebih paham mengetahui tentang PMR, kalian bisa gabung PMR di MTS Ghoyatul Jihad. Dan berikut foto atau dokumentasi hasil kegiatan PMR di MTS Ghoyatul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Shalawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita ke materi, saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Tantri Apriani. Saya di sini sebagai pembina Pramuka Putri. Ya. Untuk kegiatan nasional ini, saya akan memberikan materi mengenai Gerakan Pramuka Indonesia. Ya, kita harus tahu dulu. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kita harus tahu dulu pramuka. Ya, kata pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Ya, Praja Muda Karana. Singkatan dari Praja Muda Karana di sini memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Kemudian, tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka ini asalnya itu oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu yang kata pramuka ini menurut beliau yaitu Poromuka, ya, yang berarti bahwa
berarti pasukan terdepan dalam perang. Itu menurut Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, pramuka merupakan sebuah sebutan bagi anggota, ya. Di situ ada tingkatannya. Yang pertama ada pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Ya, untuk pramuka siaga di sini untuk usia 7 sampai 10 tahun. Yang kedua untuk pramuka penggalang yaitu untuk usia 11 sampai dengan 15 tahun. Untuk yang ketiga pramuka penegak yaitu untuk usia 16 sampai dengan 20. Yang terakhir yaitu untuk pramuka pandega. Ya, pandega yaitu untuk usia 21 sampai dengan 25. Ya. Untuk kelompok anggota pramuka sendiri di sini ada sebagai pembina, ya, ada pembina pramuka, ada andalan pramuka, ada korps pelatih pramuka, kemudian ada pamong, saka pramuka, staf warpiranti, dan ada majelis pembimbing. Ya, itu untuk kelompok anggota dari pramuka. Ya, untuk adik-adik di sini yang mengikuti Matsaman, boleh nanti kalian kalau berminat, ya, kalau kalian berminat nanti ikutan pramuka silakan, jangan sungkan-sungkan, ya, jangan sungkan-sungkan, ikutan aja untuk menambah pengalaman kalian dalam ekstrakurikuler pramuka. Ya, pasti kalian sudah tidak asing lagi karena di SD ada yang sudah pernah ikutan pramuka. Ya, terus identiknya dengan perkemahan, ya. Pada saat ini kita kan ada wabah, ya, sedang ada wabah, jadi kita tidak bisa mengadakan perkemahan tersebut, ya, tidak bisa mengadakan perkemahan tersebut. Tapi kalian jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Kita harus tetap belajar tentang pramuka, ya, di mana? Karena di ekstrakurikuler pramuka, ya. Jika kalian misalkan nanti siswa MTS 27 yang sudah masuk ke sini, kalian berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka, silakan, ya. Di pramuka juga di sini ada pramuka wajib, ada pramuka inti. Untuk pramuka wajib di sini kalian atau seluruh siswa MTS 27 wajib, ya, wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Untuk pramuka intinya itu jadi siswa yang ikut serta dalam ekstrakurikuler pramuka, ya. Kemudian kalian pun di sini harus ikut serta aktif, ya, harus aktif. Walaupun dalam keadaan wabah seperti ini, kalian harus selalu mencari ilmu pengetahuan dimanapun, ya. Sekaligus kalian misalkan ikut ekstrakurikuler pramuka, kalian cari-cari ilmu tentang pramuka, ya, untuk menambah pengetahuan, ya. Kemudian kalian jangan sungkan. Nanti ketika kalian berminat mengikuti ekstrakurikuler pramuka, kalian langsung aja, misalkan nanti akan bertemu dengan saya, atau kalian nanti bilang ke panitia, atau nanti ada pendataan siapa siswa yang berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler ini, ya. Kalian jangan malu, ya, kalian harus berani, harus misalkan berani bertanya kalau kalian mau ikut serta. Pramuka di MTS Wilatul Jihad di sini banyak mengikuti kegiatan, ya, kegiatan dalam pramuka, kemahan, ya, kemudian ada latihan gabungan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita itu selalu ikutan, ya, kalau ikut latihan gabungan dengan sekolah yang lain. Karena kenapa? Karena untuk menambah pengalaman kita, ya, untuk menambah wawasan, supaya kalian tidak stagnan dalam kegiatan itu di sekolah saja. Jadi di luar sekolah pun kalian harus mengikuti ikut serta aktif dalam kegiatan pramuka, ya. Biasanya anak pramuka itu kelihatannya selalu aktif, ya. Kalau ikut pramuka pasti kegiatannya lain juga selalu ikut, ya. Terus tidak malu-malu, ya, tidak malu-malu. Jadi kalau ada apa-apa dia selalu ikut. Kalau kegiatan apa-apa ikut, ya. Itu jadi harus terdepan. Jadi anak pramuka itu jangan malu-malu. Kemudian saya di sini pun ngajak kepada kalian, ya, supaya kalian harus ikut pramuka selain dari pramuka wajib. Jadi pramuka intinya pun kalian harus mengikuti, ya. Jadi nanti kalian akan ikut bergabung dengan saya atau dengan kakak-kakak yang lainnya. Kita belajar bersama, mencari ilmu tentang pramuka atau tentang pengalaman-pengalaman yang lain, ya.
ada, kalau misalkan kalian ada yang punya ilmu tentang pramuka, misalkan di SD kalian, yang misalkan kalian bisa tali temali, bisa sandi-sandi dan lain sebagainya, boleh nanti kita pas kegiatan latihan kita belajar bersama-sama ya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian bisa aktif ya di MTS Gaya Jihad ini dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.